Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja dan Febri Nenggolan, motor 2201073, kelas TD 2.3. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial geoprocessing. Untuk membuat geoprocessing kita harus memiliki data di layar seperti administrasi desa, jalan, poligon, line, dan poin. Untuk administrasi desa itu diambil dari data Kota Bekasi seperti data sebelumnya. Kemudian untuk poligon, line, dan poin itu kita buat melalui new shapefile. Kemudian untuk membuatnya kita klik kanan lalu pilih new shapefile, pilih edit, Property Coordinate System, UTN WGS 1984, Southern WGS 1984, UTM zona 48, skon, lalu klik OK. Kemudian kita akan membuat buffer. Buffer berfungsi untuk membuat zona pada jarak tertentu dari fitur lainnya seperti poin, line, dan polygon. Untuk membuat buffer, kita klik geoprocessing pada menu, pilih buffer, terus isi pada input featuresnya poin. Lalu pada output features kelasnya untuk tempat aslinya nanti kita buat namanya kita akan membuat namanya buffer dengan jarak 500 meter. Lalu kita isi, klik OK. Jarak pada poin nampak pada layar tersebut, dimana zonanya itu 500 meter dari titik poin. Kemudian kita akan membuat buffer pada line. Untuk membuatnya kita pilih inputnya line, lalu kita buat namanya buffer line dengan ukurannya meter dengan jaraknya 60. Lalu klik OK. Pembuatan jarak dari titik tengah line seperti pada layar, dimana kita bisa melihat jaraknya berada di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri pada line yang berada di tengah zona tersebut. Setelah itu kita lanjut membuat clip. Clip berfungsi untuk memotong. Untuk membuat clip kita pilih administrasi desa dengan poligon. Untuk membuatnya kita pilih pada geoprocessing lalu pilih clip. Untuk bagian inputnya kita pilih administrasi desa. Kemudian pada clip featuresnya kita pilih polygon. Pada outputnya kita buat nama wilayah study,
klik save, kemudian OK. Sini kita akan melihat hasil perpotongan antara administrasi desa dengan poligon. Kita dapat melihat bagian yang terpotong pada administrasi desa. Kita lihat pada administrasi desa ada 82 zona. Kemudian pada hasil kliknya hanya terdapat 33 zona, di mana hanya terdapat beberapa wilayah kecamatan atau desa. Kemudian kita akan lanjut membuat intersect. Intersect berfungsi untuk menggabungkan beberapa layer. Kita akan membuat administrasi desa dan jalan. Pada inputnya kita pilih jalan dan administrasi desa. Lalu pada outputnya kita buat nama intersect data. Setelah kita buat nama pada outputnya, nama intersect data jalan desa, lalu klik save, klik OK. Kemudian akan muncul hasil dari intersect jalan dengan administrasi desa. Di sini kita bisa melihat hasil dari intersect, di mana data jalan dan administrasi desa digabung. Dan menjelaskan nama jalan beserta nama desanya. Sini pada tabel kita bisa melihat nama jalan, kemudian nama wilayah desa atau kecamatan. Kemudian kita akan lanjut membuat minion. Sebelum itu saya akan menambah data wilayah terlebih dahulu yang sudah saya potong, yaitu ada bagian 1 dan bagian 2. Union berfungsi untuk menggabungkan data seperti poligon saja.
membuat union, kita pilih pada bagian input bagian 1 dan bagian 2. Lalu pada outputnya kita buat nama union wilayah study. Lalu klik save, klik OK. Sini kita akan melihat hasil penggabungan union bagian 1 dan bagian 2. Kita akan melihat dari tabel, situ terdapat data dari bagian 1 dan bagian 2. Pada union, wilayahnya atau datanya digabung dari 1, tetapi dipisah antara data bagian 1 dan bagian 2. Setelah itu kita akan lanjut membuat max. Ada inputnya, kita pilih wilayah bagian 1 dan bagian 2. Wilayah max ini berfungsi untuk menggabungkan kelas register yang sama pada layar yang berbeda. Kemudian pada outputnya kita pilih, kita membuat nama max-nya, yaitu kita Bekasi. Kemudian klik save, lalu klik OK. Kemudian kita akan melihat hasil dari output max, dimana di bagian max wilayah bagian 1 dan wilayah bagian 2 digabung. Kemudian kita bisa melihat dari open attribute table, itu terdapat wilayah bagian 1 dan bagian 2 dijadikan satu, berbeda seperti union yang wilayah bagian 1 dan wilayah bagian 2 nya datanya dipisah. Kemudian kita lanjut membuat dissolve. Dissolve ini untuk menggabungkan feature yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Pada input dissolve, kita memilih administrasi desa. Kita akan memilih dissolve-nya pada wilayah kecamatan atau desa. Kita akan membuat dissolve pada kecamatan atau desa. Dissolve digunakan untuk menurunkan data kabupaten dari kecamatan tersebut. Untuk outputnya, kita buat namanya, lalu klik save, kemudian klik OK.
itu kita bisa melihat hasil dari dissolve, di mana bagian kecamatan atau desa dipisah. Untuk memperjelasnya, kita bisa melihat wilayah mana saja. Di situ terdapat di mana wilayah-wilayah tersebut seperti Pantai Gerbang, Babelan, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan wilayah lainnya. Kemudian kita lanjut, kita akan membuat split. Sebelumnya, untuk munculkan split, kita bisa klik pada menu Add Toolbox jika tidak ada pada video refreshing. Split ini berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur spasial menjadi beberapa kelas atau zona. Pada bagian inputnya kita pilih poligon, kemudian pada splitnya kita pilih administrasi desa. Kemudian pada workspace-nya kita buat folder baru, lalu kita tulis dengan nama desa. Untuk tempat split, untuk tempat zona yang akan kita buat nanti. Setelah itu kita klik add, kemudian klik OK. Kita akan menunggu hasil dari split. Oke, di sini kita bisa melihat hasil dari split telah kita buat. Melalui folder desa yang telah kita simpan. Di sini kita bisa melihat data split dari beberapa zona yang telah kita pisah. Kemudian kita akan lanjut membuat tools georefreshing. Erase. Untuk
Iris kita berfungsi untuk mengurangi unsur-unsur spasial dengan cara memotong unsur spasial lain yang ditumpangkan. Pada bagian iris kita akan membuat iris di bagian administrasi desa dan poligon. Untuk inputnya kita pilih administrasi desa dan irisnya kita pilih poligon. Lalu kita buat nama outputnya. Setelah itu kita klik save lalu pilih OK. Di sini kita bisa melihat hasil dari perpotongan wilayah administrasi desa dengan poligon yang kita buat. Di mana pada wilayah administrasi desa terdapat 82, sedangkan pada iris wilayah tadi terdapat 72. Ada sebanyak 10 zona yang telah terpotong. Kemudian kita lanjut membuat identify. Identify itu untuk melakukan pembagian antara unsur spasial. Untuk melihat identitas wilayah. Untuk membuat identify kita pilih pada add to box bagian overlay. Kemudian pada input datanya kita pilih jalan, dan untuk identify-nya kita pilih administrasi desa. Pada outputnya kita pilih identify desa, lalu klik save, pilih OK. Di sini kita bisa melihat hasil identify yang telah kita buat. Di bagian identify ini sama seperti intersect, di mana dijelaskan berapa jalan atau wilayah desa. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nah, adalah proses geocaching mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Sekian dan terima kasih.